Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membentuk suatu vektor pada RStudio. Oke, sebelumnya di sini kita akan bersihkan konsolnya dengan cara CTRL plus L ya. Kemudian kita akan bersihkan historinya. Kemudian kita juga akan bersihkan environment-nya. Oke, di sini kita akan membuat suatu vektor. Ya. Vektor itu adalah data yang berbentuk hanya satu baris dan beberapa kolom. Hanya satu baris dan beberapa kolom. Itu disebut sebagai vektor. Oke, caranya kita akan menggunakan fungsi C kurung muka kurung tutup ya. Membuat data vektor itu menggunakan fungsi C kurung buka kurung tutup ya. Kemudian di sini kita akan sekaligus mempelajari bagaimana caranya melihat jenis dari data tersebut ya. Oke, misalkan di sini kita akan buat satu buah vektor ya. Misalkan vektor underscore num sama dengan kita akan inputkan nilai di sini 5, 6, 7, 8. Kita akan jalankan. Kemudian kita panggil vektor num. Nah, nanti akan muncul ya 5, 6, 7, 8. Kemudian di sini kita akan mengetahui apakah jenis dari data vektor tersebut. Misalkan oke, berarti kita gunakan fungsi kelas ya di sini ya. Mengetahui jenis data vektor. Berarti di sini kita gunakan perintah kelas dari vektor tersebut, vektor num. Kalau sudah, silakan teman-teman jalankan. Oke, berarti di sini jenis data dari vektor num adalah numerik ya. Oke, berikutnya kita akan buat vektor underscore, misalkan kita beri nama log ya, sama dengan kemudian kita isikan di sini true kemudian false. Oke, kita jalankan. Kemudian kita panggil vektor log. Nah, ini adalah hasilnya ya, teman-teman. Sekarang kita ingin mengetahui jenis data dari vektor log. Berarti kelas ya dari vektor log. Kita jalankan. Ternyata jenisnya adalah logical. Kemudian di sini misalkan kita mendefinisikan vektor char ya, sama dengan datanya adalah A kemudian B ya. Kita akan jalankan. Kita panggil vektor char. Oke, muncul ya di sini A, B. Kemudian kita ingin mengetahui jenis datanya. Oke, kita gunakan kelas, kemudian vektor char, kita jalankan. Nah, ternyata di sini jenisnya adalah karakter. Oke ya, teman-teman. Jadi sekarang sudah memahami ya bagaimana caranya membuat data dalam bentuk vektor. Kemudian bagaimana caranya mengetahui jenis data dari vektor tersebut. Kemudian di sini kita akan lanjutkan bagaimana caranya menggabungkan elemen vektor ya. Elemen vektor. Artinya di dalam satu vektor itu ada beberapa jenis data. Apa yang terjadi dengan jenis data tersebut? Misalkan di sini kita buat vektor gab ya, sama dengan C. Kemudian di sini isinya adalah 1, 2, kemudian berikutnya A. Oke, kita akan jalankan. Di sini vektor gabungannya itu terdiri dari angka dan huruf. Kita akan cari tahu apakah jenis datanya. Kita gunakan kelas dari vektor gab. Kita jalankan.
ternyata di sini akan dianggap ya sebagai jenis data karakter 1-2-nya di sini ya. Oke ya, teman-teman. Coba kita panggil vektor gab ya. Kita panggil, nah ini ya, 1-2 A. Ya, jadi 1-2-nya dianggap sebagai karakter. Oke ya, teman-teman. Berikutnya di sini kita akan memberi nama pada vektor tersebut ya. Memberi nama pada suatu vektor. Oke, misalkan di sini kita punya data suhu. Oke, di sini suhunya itu ada 7 ya. Misalkan 34, kemudian 35, kemudian 32, 31, kemudian 33, 35.4 ya. Kemudian satu lagi 31,1. Oke, kita akan jalankan. Kita panggil suhu. Oke, muncul ya nilainya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, data vektor ini akan kita beri nama. Misalkan disesuaikan dengan harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Berarti di sini teman-teman perlu ketikkan names dari suhu. Nah, di sini sesuaikan. Kita ingin memberi nama sesuai dengan hari. Jadi misalkan Senin. Kemudian Selasa. Kemudian Rabu. Kemudian Kamis. Jumat. Sabtu, Minggu. Oke ya. Kalau sudah kita akan jalankan. Oke, kemudian kita panggil suhu. Nah, di sini sudah kita beri nama. Berarti 34 atau suhu di hari Senin, kemudian 35 hari Selasa dan seterusnya. Oke, berikutnya di sini kita akan ubah ya suhunya itu dengan nilai yang lain, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti teman-teman harus definisikan hari ya. Kita kopikan saja di sini C kurung buka. Kita kopikan saja. Kemudian di sini kita juga perlu definisikan suhu 2 sama dengan C dengan isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita akan beri nama di sini names dari suhu 2 sama dengan hari. Nah, nanti di sini akan terjadi perubahan ya, teman-teman. Kalau kita jalankan, kemudian kita panggil suhu 2. Nah, di sini penamaannya hari, tetapi nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke ya, teman-teman. Oke, inilah materi yang berkaitan dengan vektor dasar. Mudah-mudahan dapat diikuti dan bermanfaat ya, teman-teman. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.